Pada latihan kali ini, kita akan mencoba membuat publikasi singkat berupa satu halaman majalah yang terdiri dari 3 kolom dan beberapa software. Yang kita gunakan adalah Adobe InDesign. Software ini ditujukan bagi Anda yang ingin membuat page layout. Sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu beberapa file latihannya. Beberapa file latihannya berupa teks yang telah disiapkan dengan editor teks dan 2 image yang telah disiapkan. Nah, setelah file latihannya disiapkan, kita mulai dengan InDesign. Pertama, kita buat dokumen baru dengan menu File, New, kemudian Dokumen. Nah, pertama kita akan buat dulu satu halaman saja, kemudian page size-nya, ukuran kertasnya kita coba ubah ukuran A4, marginnya tetap tidak perlu diubah, dan kolomnya kita akan coba buat 3 kolom dan akhiri dengan OK. Nah, di sini akan terlihat satu halaman dengan 3 kolom yang masih kosong. Selanjutnya kita akan coba memasukkan teks yang telah disiapkan. Kita mulai dengan menu File, kemudian Place. Selanjutnya Anda bisa mencari file teks tadi yang telah disiapkan. Misalnya file lorem ipsum, pilih, kemudian open. Lalu Anda bisa menekan tombol shift pada keyboard dan klik 1 kali pada kolom pertama. Nah, secara otomatis InDesign akan mengatur teks tadi memenuhi kolom-kolom yang ada. Dan bila jumlah halamannya belum cukup, maka secara otomatis InDesign akan membuat halaman berikutnya. Seperti yang Anda lihat, di sini telah ada 2 halaman baru yang berisi naskah tadi. Nah, selanjutnya setelah kolom-kolom terisi dengan naskah, kita akan coba mengatur kolom itu sendiri. Pertama, Anda bisa aktifkan kolom pertama. Terlihat handle di sekeliling kolom. Anda bisa coba perkecil kolom pertama. Nah, maka secara otomatis naskahnya akan mengalir ke kolom berikutnya, sehingga pada kolom terakhir pada halaman 3 akan menjadi bertambah panjang. Coba kita kembalikan kolom pertama, dikembalikan ke semula. Nah, kolom terakhir akan naik lagi. Selain itu, Anda bisa mengeluarkan kolom dari tempatnya. Anda bisa memutar menggunakan tombol rotate. Ya, dengan kemampuan seperti ini Anda bisa membuat desain yang tak Latihan berikutnya, kita akan mencoba menambahkan kotak berwarna kuning dan judul di dalamnya. Kita akan coba buat kotaknya menggunakan rectangle tool. Kemudian kita bisa mengaturnya gunakan selection.
Anda bisa mengatur warnanya menggunakan pilihan color, gradient, atau tanpa warna, color. Warna defaultnya adalah black. Di sini terlihat black. Anda bisa mengubahnya dengan pilihan CMYK. Atau Anda geser slidernya dengan lebih luasa. Oke, sudah terlihat berwarna kuning. Kemudian kita hilangkan garis tepinya, stroke-nya kita hilangkan. Nah, cuman di sini teks di belakang kotak kuning itu tertutupi, sehingga kita perlu mengatur menggunakan text wrap. Anda bisa munculkan di menu window text wrap. Kemudian Anda bisa pilih nomor 2. Nah, otomatis teks di belakang kotak akan terdesak keluar, dan akan lebih baik lagi bila pada tepi kotak ini kita beri spasi kosong. Nah, tampak lebih baik. Kita atur kotaknya. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan teks di dalamnya. Anda bisa mengatur hurufnya menggunakan karakter. Juga paragraf untuk mengatur alignment-nya. Anda bisa kasih warna untuk teksnya ke color. Oke, selamat mencoba. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan image. Ada 2 image di sini. Pertama, image dengan bentuk lingkaran, dan yang kedua, image dengan bentuk tidak beraturan. Nah, pertama kita akan coba memasukkan gambar berbentuk persegi. Gunakan menu place seperti memasukkan teks, menu file,
place. Kemudian kita bisa coba pilih gedung 2 sebagai contoh awal, akhiri open. Kemudian Anda bisa klik 1 kali. Nah, maka akan muncul image bentuknya masih persegi. Nah, pertama kita akan mencoba mengatur image ini sendiri. Di sini ada 2 tombol. Tombol pertama adalah selection, yang kedua adalah direct selection. Bedanya apa? Nah, Anda bisa mencoba tombol yang pertama. Coba Anda perkecil image ini, gunakan handle yang ada di sebelah kiri, maka gambar ini akan terpotong atau tercropping. Sementara tombol satunya berguna untuk menggeser image pada batas croppingnya. Bisa juga untuk mengatur skala. Seperti itu. Oke. Nah, setelah Anda berhasil mencoba memasukkan image berbentuk persegi, sekarang kita akan mencoba untuk mengatur image berbentuk lingkaran. Anda mungkin bisa hapus dulu image yang pertama, tekan tombol delete di keyboard. Kemudian kita akan coba buat ellipse terlebih dahulu. Tekan tombol rectangle agak lama. Kemudian Anda bisa pilih yang kedua berupa ellipse. Lalu Anda bisa buat ellipse dulu. Masih dalam keadaan ellipse terseleksi, Anda bisa ke menu file, place, kemudian Anda bisa pilih gambar yang sama seperti tadi, gedung 2, akhiri open. Maka otomatis image-nya akan masuk dalam ellipse, dan Anda bisa mengatur supaya image-nya terletak pada tengah ellipse. Gunakan tombol direct selection. Nah, sama seperti waktu Anda membuat persegi, supaya teksnya tidak tertutup oleh persegi itu, maka Anda bisa gunakan text wrap seperti tadi. Anda aktifkan image ellipse terlebih dahulu, kemudian Anda bisa ke menu window, Anda bisa tampilkan kembali text wrap. Anda bisa pilih pilihan ketiga. Nah, secara otomatis di sini akan ada spasi di sekeliling image-nya. Berikutnya, setelah Anda berhasil membuat image berbentuk ellipse, sekarang kita akan mencoba memasukkan image dengan batas yang berupa bentuk tidak beraturan. Pertama, Anda bisa masukkan terlebih dahulu gambarnya. Gunakan menu file, place, ambil gambar gedung 1, akhiri open. Klik 1 kali. Nah, di sini akan terlihat gambar dengan latar belakang putih akan menutupi teks di belakangnya. Sekarang kita akan coba gunakan text wrap pada pilihan yang ketiga, sama seperti lingkaran tadi atau ellipse tadi. Bedanya pada pilihan type, Anda bisa pilih pilihan detect edge, maka secara otomatis akan ada batas yang mengikuti image-nya. Cuman di sini belum terlihat jelas karena
image-nya berada di atas teks. Untuk itu, Anda bisa mengatur supaya image-nya berada di belakang teks. Anda bisa menggunakan menu Object, Arrange. Anda bisa pasifkan dulu. Ulangi memilih image-nya lagi. Kemudian ke menu Object, Arrange. Anda bisa pilih menu Send to Back. Nah, sudah terlihat lebih rapi sekarang. Anda bisa letakkan di kiri bawah. Nah, di sini akan terlihat teksnya akan lebih rapi. Oke, selamat mencoba.